warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Anda semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bapak ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah mau hadir ke dalam ruangan Bapak ini. Sebelumnya udah pada makan? Belum. Jadi Bapak undang kalian ke sini untuk melakukan kegiatan konsumsi kelompok. Ada yang pernah melakukan konsumsi kelompok? Belum. Jadi Bapak akan jelaskan sedikit terlebih dahulu apa itu konsumsi kelompok. Jadi konsumsi kelompok ini adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling yang mana tujuannya untuk kalian semua itu bebas berpendapat untuk menyampaikan kritik dan sarannya, untuk memberi solusi kepada teman, dan juga untuk mengentaskan masalah dari salah satu individu yang ada di dalam kegiatan konsumsi kelompok ini. Nah, jadi sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti apa yang kita dapatkan dari kegiatan ini dapat bermanfaat. Ada yang ingin mewakili doanya? Saya Pak. Oke, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan ini, sebaiknya kita berdoa dan percaya masing-masing berdoa. Sebelum lanjut, apakah mau tanya sama ya? Belum. Jadi kita kenal terlebih dahulu ya. Oke, dimulai dari Bapak. Perkenalkan nama Bapak Muhammad Ibnu Hidayatullah, panggil aja Bapak Indo. Silakan pilih kata sebelumnya. Perkenalkan nama saya Cahya Pak. Perkenalkan nama saya Winda Pak. Nama saya Ita Pak. Nama saya Ibu Pak. Nama saya Eka Pak. Nama saya Cici Pak. Cici. Ya, Pak. Gimana pendapat Anda? Belum. Kurang ingat ya namanya. Iya, Pak. Gimana kalau kita mulai dari Bapak, nanti setelah Bapak baru nama kalian, kembali lagi ke Bapak, baru kalian langsung santai. Ayo. Mulai dari sebelah kiri. Pak Ido, Cici. Pak Rido, Cici, Eka. Pak Rido, Cici, Eka, Iwit. Pak Rido, Cici, Eka, Iwit, Ila. Pak Rido, Cici, Eka, Iwit, Ila, Winda. Pak Rido, Cici, Eka, Iwit, Ila, Winda, Cahya. Baik, untuk sebelum memulai alangkah selanjutnya, Bapak lihat anak-anak ini kurang semangat ya. Mungkin kalau kita main game sebentar. Oke Pak. Ada mau request game-nya? Ada punya? Kemudian kita mulai dengan game aja. Kelipatan 3. Ada yang tahu? Ada. Oke, oke. Mulai dari Bapak ya. 1, 2, Dor. 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13. 14. Kira-kira sudah apa sih? Oke, Anda semua, Bapak harap nanti dalam kegiatan ini Anda semua bisa aktif dalam berpendapat ya satu sama lain, kemudian terbuka untuk menyampaikan masalahnya, dan juga nanti di akhir Bapak minta Anda semua untuk menjaga dari apa yang sudah kita diskusikan dalam kegiatan ini, jangan sampai muncul ke orang lain ya. Ya, Pak. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang kegiatan ini. Jadi Bapak akan minta dulu satu-satu dari kalian untuk menyampaikan apa permasalahan yang harus kita diskusikan sekarang. Oke, dimulai dari sebelah kanan Bapak. Kalau saya itu Pak, permasalahan dengan kakak kelas Pak. Kalau saya Pak, sebenarnya dari saya sendiri Pak itu susah menjadi waktu. Kalau saya masalahnya insecure Pak. Saya masalah keuangan Pak. Saya kurang bisa fokus saat ini. Rumah saya tidak jelas Pak. Jadi semua yang sudah Anda sampaikan, ada yang mau dibahas terlebih dahulu, silahkan angkat tangan. Pak, sebaiknya permasalahan tadi Pak, tadi kan dia bilang bahwa dia itu masalahnya dalam kakak kelas Pak. Kita nggak tahu dulu apakah terjadi kuliah atau Lebih bagus.
Mana Cahya? Ya Pak, tadi saya juga mau angkat tangan mau masalah saya. Oke, kita akan mulai mendengarkan dari cerita Cahya. Simak baik-baik. Jadi Pak, permasalahan awalnya tuh Pak, saya nggak tahu Pak, kan saya baru masuk di sekolah ini kan Pak, jadi saya di kelas 10, jadi kakak itu di kelas 11 Pak. Jadi pas awal masuk itu, saya itu dekat Pak dengan abang kelas di kelas 12 Pak. Jadi awalnya saya dengan kakak kelas yang di kelas 11 ini Pak, saya nggak pernah ngomong, nggak pernah sapaan, ya cuma sekedar tahu namanya aja, oh ini Kak Ica, ini Kak ini gitu. Nah terus pas saya udah dekat dengan abang kelas ini kan Pak, jadi kakak-kakak ini dia jadi kayak marah gitu Pak, jadi kayak nggak suka gitu dengan saya Pak. Terus ditambah lagi pas saya tuh pacaran dengan abang kelas ini Pak. Jadi pas saya udah pacaran dengan abang kelas ini, kakak ini sempat melabrak saya Pak di kelas saya. Jadi kayak itu melabrak saya terus kayak mendorong badan saya gitu Pak. Terus dibilangnya apa maksud kau pacaran dengan si Nanda ini Pak, Bang Nanda ini kan Pak, kakak kelas ini melabrak saya Pak. Dibilangnya apa maksud kau pacaran dengan Nanda? Kau nggak tahu ya kalau kami itu lebih dekat lagi dengan si Nanda itu, ya kayak gitu dibilangnya Pak. Terus sampai saya kan nggak tahu kan Pak, saya juga nggak kenal, maksudnya nggak kenal secara personal dengan kakak-kakak kelas itu kan Pak. Terus saya cuma jawab, ya saya nggak tahu Kak, saya jawab gitu kan Pak. Terus kakak-kakak itu nggak terima gitu Pak. Terus dari mulai saat itu Pak, kalau misalnya ketemu di jalan atau ketemu kayak di lorong kelas itu, kakak-kakak itu selalu sini-sini saya, selalu kayak malah sekarang tuh kakak itu ngajak kawan-kawannya yang lebih banyak lagi buat musuhin saya. Jadi saya di angkatan kakak itu terkenal kayak saya layak jahat gitu Pak. Padahal kan saya nggak salah apa-apa, saya nggak tahu gitu kalau misalnya kakak itu suka dengan abang itu. Jadi ya saya juga sempat tanya kan dengan Bang Nanda itu, kalau kakaknya, ya Bang Nanda tuh juga nggak tahu dengan Kak Ica dan kawan-kawannya itu Pak. Jadi abang tuh pun tahu dengan Kak Ica itu sekedar teman aja, abang tuh nggak tahu kalau Kak Ica itu suka dengan dia gitu Pak. Mungkin itu ya permasalahan dari si Cahya tadi tentang percintaan, makanya dia bermasalah dengan kakak kelasnya. Gimana tanggapan Anda yang lain? Saya Pak, Silakan ya. saya mau bertanya nih sama teman-teman semua. Kan kita sudah cerita nih sama guru BK atau guru wali kelas atau semuanya lah kan. Tapi dari guru-guru tersebut tuh nggak ada tindakan sama sekali. Nah kira-kira menurut teman-teman gimana tuh cara menanggapinya? Dengan ini masalah pribadi. Oh iya, iya. Kalau menurut saya sendiri, oke, kalau menurut saya Pak, mungkin ini terbilang masalah pribadi. Jadi bisa dilakukan antara Cahya dengan dan Kak Ica buat ruang mediasinya. Jadi mereka bisa membicarakan apa yang sebenarnya menjadi permasalahan, kenapa Kak Ica bisa sampai melabrak Cahya. Seperti itu. Oke, gimana tanggapannya Cahya? Kalau masalah itu ya Pak, gimana ya, sebenarnya kalau sekarang itu yang bermasalah itu kayaknya Kak Ica-nya. Karena kalau saya dengan Bang Nanda itu ya biasa aja sih Pak. Kayak Bang Nanda tuh suruh saya tuh kayak ya udah bodo amat aja, nggak usah diurusin. Saya pun kan dengan kakak tuh ya kayak ya saya nggak pernah, maksudnya itu masalah saya loh gitu. Saya kan itu bukan pacar kakak itu, juga bukan dia bukan pacar kakak itu lah yang saya rebut. Jadi saya tuh kayak udah sih bodo amat aja gitu. Tanggapannya boleh? Mbak, saya mau nanya. Cahya tadi kan udah bilang kalau Cahya itu udah melapor ke guru gitu kan, tapi malah guru tuh yang kayak nggak peduli gitu sama Cahya yang
di Papua gitu. Nah, tanggapan Bang Nanda gimana gitu kalau saya udah ngelapor tapi tetap aja tetap di Papua? Dan pun katanya kayak paling kalau dari Bang Nandanya ya dia cuma bilang kayak mau kemana lagi gitu. Kadang guru itu pun kayak kemarin kan saya sempat mau cerita tuh dengan guru itu, tapi ibu itu sebelum saya mau cerita pas jumpa saya itu ibu itu udah langsung kayak oh yang ini namanya Cahya. Terus kayak ibu tuh ngomong kayak seakan-akan nyalahin saya gitu, terus kayak bicara kenapa kamu kok kayak gitu dengan Kak Ica blablabla gitu. Ya akhirnya saya kayak jadi malas mau cerita kan, karena ya guru-guru itu lebih melihatnya itu ke Kak Ica tanpa mau dengar cerita dari saya dulu. Saya Pak tadi kan saya bilang kalau guru itu lebih memihak ke Kak Ica itu kan. Kira-kira jabatan tertinggi Kak Ica atau ayahnya Kak Ica itu apa di situ? Kalau Kak Ica itu kan dia biasa aja sih, nggak yang orang yang aktif kali dengan organisasi di sekolah. Cuman ayahnya Kak Ica itu donatur di sekolah, jadi mungkin karena itulah guru itu lebih kayak memihak ke Kak Ica-nya. Tapi saya mau nanya ke Bapak nih, sebagai guru BK dengan salah satu guru BK di sekolah kan. Menurut Bapak masalah Cahya ini gimana gitu Pak? Dia udah melapor tapi nggak dihubungi. Menurut Bapak sendiri ya, tadi kan Cahya bilang baru melapor ke guru-guru lain. Kalau ke Bapak mungkin bakal beda apa yang Bapak lakukan ke Cahya ataupun ke Kak Ica ataupun Bang Nanda itu. Kalau misalnya tadi Cahya bilang kakak Ica ini lebih mendominasi daripada guru, menurut Bapak tidak mendominasi itu lah, karena guru kan letaknya kayak orang tua di sekolah nih, nggak mungkin lah bakalan duduk sama anak muridnya. Jadi mungkin lebih karena Kak Ica ini dekat sama guru, jadi ketika Cahya mengadu ke guru-guru itu, jadi guru itu lebih memihak kepada Kak Ica. Iya, karena itu mungkin menurut Bapak makanya guru itu lebih memihak Kak Ica daripada Cahya yang melapor. Tapi Pak, saya kan juga ini dekat sama Bu Tini. Terus kemarin pun saya udah cerita sama Bu Tini kan. Terus kata Bu Tini ini, ya udah nggak usah digangguin. Kan memang gimana itu pertama kali kan udah sama Kak Ica. Kak Ica kan juga udah lama dekat sama Bang Nanda, udah lama dengan Bang Nanda gitu kan Bu Tini. Jadi kayak ibu itu kan seorang guru yang menurut saya dekat gitu dengan ibu itu kan. Ibu itu juga sering ngajak saya ngobrol, tapi tiba-tiba pas saya cerita itu, nah ibu itu juga lebih membela Kak Ica ini dibanding saya. Pak, dari cerita Cahya ini Pak, saya mengambil kesimpulan bahwa guru-guru itu takut Pak dalam Kak Ica, karena Kak Ica itu kan seorang pembantu Pak. Kalau seandainya orang tua Kak Ica Kak sudah datang lagi ke sekolah kan nanti sekolahnya kekurangan uang. Menurut pendapat Cici tadi. Saya Pak, mungkin ada benarnya juga yang bilang Cici Pak, karena Kak Ica kan dia kayak punya kegiatan orang tua, jadi guru-guru mungkin jadi segan kalau menyalahkan dia. Mungkin kalau dari tadi yang sudah disampaikan, maksudnya nggak ada solusi kalau kita sampaikan dulu. Mungkin bisa dari Cahya sendiri bilang ke Bang Nanda, untuk Bang Nanda bicara ke Kak Ica bahwasanya untuk menjelaskan di bahwasanya Bang Nanda ini emang nggak punya rasa. Kak Ica menjelaskan gimana detailnya bahwasanya dia sudah selesai dengan Kak Ica, terus sekarang udah sama Cahya gitu. Jadi bisa dijelaskan secara baik-baik biar mana barangkali kalau dari Kak Nanda yang menyampaikan ke Kak
Icanya, mungkin Kak Icanya jadi lebih terbuka, oh iya ternyata dia nggak punya perasaan ke saya. Oke, itu masuk solusi dari temannya tadi gimana saya? Saya udah pernah Kak itu bilang sama Bang Nanda kan, coba bilang sama Kak Icanya itu gitu. Tapi Bang Nanda ini dia tuh nggak mau Pak, karena Bang Nanda pun dia nggak suka dengan sifat Kak Ica ini. Katanya Kak Ica terlalu kecantikan gitu, jadi Bang Nanda pun jadi malas gitu ketemu sama Kak Icanya. Oke, yang lain ada juga ada solusi teman apa lagi pada saya? Pak, Jadi ada Cici. tapi kan seharusnya Bang Nanda itu harus memberitahukan ke Kak Ica, ngomong dan baik sama Kak Ica agar tidak membuli si Cahya. Nah, katanya Bang Nanda sayang sama Cahya, tapi kenapa Bang Nanda nggak mau bilang gitu sama si Kak Ica? Gimana tanggapannya saya? Iya sih Pak, cuman gimana ya, saya pun kan nggak bisa gitu maksain Bang Nanda dia gimana. Tapi mungkin nanti saya bisa nyoba ngomong lagi sama Bang Nandanya buat biar Bang Nanda itu bisa ngomong gitu sama Kak Ica. Jadi saya nggak peduli lagi sama Kak Ica. Ini yang tadi solusi buat saya. Silakan Win. Saya mau bilang kayak mungkin Bang Nanda sendiri juga punya ketidakberanian gitu Pak, kalau harus menekan Kak Ica dan tidak membuli Cahya lagi. Oke, Kak. Mungkin kalau berdasarkan kesamaan dia, kalau Bang Nandanya nggak punya keberanian, mungkin besok bisa Cahya ajak ke sini Bang Nandanya untuk misi bersama, mungkin kalau tandanya berkenan. Itu sudah ambil solusi. Saya. Mungkin bisa sih Pak, saya nanti kan awalnya saya ajak ngomong dulu sama Bang Nandanya kan gimana solusi untuk Kak Ica ini, apa Bang Nanda itu mau ngomong atau enggak ke Kak Icanya. Terus kalau nggak mau, mungkin nanti saya pengennya, saya juga pengen sih ngomong itu ke Kak Icanya kayak apa sih saran saya gitu. Cuman belum ada aja gitu Pak. Ada yang lain menyampaikan pendapat, kesaran, solusi dari saya. Pak, Oke, Cici silakan. mungkin tadi itu kan Bang Nandanya belum punya keberanian dan juga si Cahya belum ngomong secara langsung sama Kak Ica. Nah kalau seandainya Bang Nanda ini sudah kayak ngomong sama Kak Ica tapi nggak ada responnya, juga Cahya nggak ada responnya, mohon maaf nih Cahya, kenapa Cahya nggak lepas saja gitu sama Bang Nanda supaya Cahya nggak terpuruk dalam permasalahan ini. Ya saya pernah sih Pak mimpi kayak gitu buat ngelepasin Bang Nandanya aja. Karena jujur ya Pak, saya juga capek loh Pak di kata-kata yang terus dengan Kak Ica. Padahal kan saya nggak pernah apa ya, kayak saya tuh diam-diam aja loh Pak dengan Kak. Kalau misalnya jumpa Kak Ica pun saya cuma ya sekedar negur aja gitu, nggak yang pernah bermasalah kali dengan kakak itu. Bermasalah pun enggak gitu, kenapa enggak, cuma di satu sisi ya. Tapi ya Pak, di satu sisi juga ya saya juga sayang itu sama Bang Nandanya. Saya juga karena udah lama kan dengan Bang Nanda itu, jadi kami tuh udah ya mau 1 tahun makan Pak. Jadi saya tuh sulit gitu Pak buat ngelepasin Bang Nandanya, karena kami terbiasa tiap hari itu berdua, kemana-mana tuh berdua kan Pak. Jadi ya saya juga bingung Pak gimana. Oke, gimana tanggapannya yang lain? Pak, Silakan Cici. tadi kan saya bilang bahwa saya itu nggak bisa lepas itu sama Bang Nanda karena udah lama nih melalui pacaran Pak. Tapi kan kalau kayak gitu namanya secara nyiksa dirinya sendiri Pak. Gimana saya? Ya, tapi kan kayak ya mungkin teman-teman yang punya pasangan juga ngerti gitu kan, kayak ya memang nyiksa diri sendiri, cuman kan awal-awalnya itu kayak susah gitu loh Pak.
mempermasalahkan bahwa pengendalinya lagi dengan saya. Pak, mungkin apa si Cahya bisa kayak berubah sifat itu nggak terlalu respect lagi dengan pengandanya. Itu bisa secara ikhlas melepas pengandanya agar kita bisa dirinya sendiri berubah. Yang lain jawabannya? Baca ya sendiri. Ya kayak yang saya bilang tadi sih Pak, saya bakalan coba itu bicara dulu tentang baik-baik dengan pengantar dan kaitannya. Kalau nggak bisa juga, kalau masih seperti itu ya saya bakalan lepasin pengantarnya. Jadi anak kalian ini adalah yang menyampaikan pendapat solusi pada saya. Jika tidak ada, kita tanyakan dulu pada saya gimana perasaannya setelah melakukan konseling kelompok ini. Perasaan saya jauh lebih lega sih Pak, karena saya sudah menceritakan permasalahan saya kan Pak, dan saya juga mendapatkan solusi itu dari teman-teman dan Bapak juga. Selanjutnya dua saran dan pesan dari Anda sekalian nih, gimana nih setelah melakukan konseling kelompok. Tadi kan dari saya sendiri, karena mau dengar dari kalian semua. Mulai dari sebelah kiri Bapak. Oke, terima kasih. Saya sangat senang mengikuti konseling kelompok karena saya bisa membantu teman-teman saya dan bisa mendengarkan cerita teman-teman saya dan sebagainya. Terus itu pesan saya semoga konseling kelompok ini bisa dilakukan di perkembangan dan orang. Selanjutnya, Kak. Saya sendiri misalnya tentu suka dengan kegiatan ini karena ini kali pertama saya mengikuti konseling secara berkelompok. Untuk sarannya diharapkan kedepannya mungkin bisa lebih banyak lagi orang yang ikut sertakan di sini. Oke, selanjutnya Yuri. Kalau saya Pak kesannya cukup menyenangkan bisa kenal teman-teman yang lain dan Bapak juga, terus bisa ikut memberi saran atau pendapat tentang permasalahan teman kami gitu kan Pak. Kalau pesannya semoga kegiatan ini bisa kita lakukan lagi di hari berikutnya dengan membahas masalah dari teman-teman yang lain. Naila. Kalau saya Pak mungkin sama ya kesannya sama kayak teman-teman suka senang bisa mengikuti kegiatan kelompok ini dan juga bisa memberikan saran atau pendapat dari permasalahan yang dialami oleh saya Pak. Kalau kesannya mungkin kegiatan konseling kelompok ini nggak cukup sampai di sini Pak, mungkin ada yang berikutnya. Kalau menurut saya sama seperti teman-teman yang lain Pak, saya bisa senang mengikuti konseling kelompok ini. Terus saya juga bisa kenal sama teman-teman yang lain kan dari berbagai kelas Pak. Terus kalau saran saya sama juga seperti teman-teman yang lain Pak, semoga konseling ini bisa kita lakukan di lain hari. Pesan saya Pak, ya saya senang Pak bisa mengikuti kegiatan konseling kelompok ini kan Pak. Terus saya juga sudah merasa lega karena permasalahan saya yang dibahas tadi mungkin sudah ada solusinya Pak. Pesan saya mungkin kegiatan ini bisa kita lakukan lagi Pak di hari yang lain dan membahas masalah-masalah teman-teman yang lain lagi. Baik, Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada Anda dari kalian yang sudah mau hadir serta memberikan kritik, saran serta pendapatnya kepada teman kita yang sudah menyampaikan permasalahannya. Dan tadi banyak Bapak dengar rasanya untuk kegiatan ini dilakukan kembali. Jadi mungkin Bapak akan atur jadwal lagi untuk kita pertemuan kembali dan kita tambah lagi mungkin personilnya pesertanya lagi ya. Nah, untuk itu Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada Anda semua. Kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.